Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lagi pada hari Selasa dengan pembelajaran tematik. Kita sudah masuk ke tema 4, subtema 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin. Semoga apa yang kita dapat pembelajaran hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Pembelajaran hari ini, mopel yang akan kita bahas ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Adapun poin-poin bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Yang kedua, menilai komentar terhadap kejadian dalam suatu dongeng. Yang ketiga, menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Yang keempat, menentukan pesan moral dalam dongeng. Untuk matan pelajaran IPA, yang pertama yaitu dampak eksploitasi hutan yang berlebihan, dan materi yang kedua dalam mopel IPA yaitu pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur, atau pesan moral. Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Alur yaitu jalan cerita. Pesan moral itu dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Ayo bacalah dongeng cerita tentang kelinci dan kura-kura. Anak-anak, di buku pena kalian ada cerita dongeng kelinci dan kura-kura. Silakan kalian baca dan kalian pahami makna dalam dongeng tersebut. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat memberikan komentar atau pendapat tentang peristiwa yang terdapat dalam dongeng. Pendapat dapat dikemukakan ketika kita sudah mengetahui tokoh, alur atau jalan cerita, latar ini biasanya tempat, dan pesan moral. Tidak hanya memberikan komentar, kita juga bisa menilai komentar yang dibuat oleh orang lain, apakah sudah sesuai dengan unsur cerita dongeng yang disampaikan. Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Kamu dapat menyampaikan ke dalam beberapa kalimat. Kita juga dapat menyampaikan unsur-unsur yang terkandung dalam dongeng tersebut dengan membuat peta pikiran. Masih ingatkah kamu tentang dongeng kelinci dan kura-kura? Apakah kalian sudah membaca cerita kelinci dan kura-kura? Jika sudah, perhatikan peta pikiran berikut ini. Kalian perhatikan peta pikiran berikut. Nah, yang di kotak-kotakin ada warna biru dan oranye itu adalah namanya peta pikiran ya anak-anak. Peta pikiran itu terdapat judul, tokoh, pesan moral, sifat,
latar atau tempat, alur cerita. Itu namanya peta pikiran. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Tokoh dalam judul dulu. Judulnya adalah Kelinci dan Kura-kura. Nah, tokohnya yaitu kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Pesan moralnya dalam cerita Kelinci dan Kura-kura adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Sifat tokoh cerita tersebut adalah kelinci, yaitu sifatnya sombong dan keras kepala. Kura-kura mempunyai sifat pantang menyerah. Nah, untuk alur cerita, awal cerita dulu ya. Kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Nah, pada akhir ceritanya, kura-kura berhasil mencapai tempat finish lebih dahulu dari garis akhir dan mengalahkan kelinci. Nah, tempatnya atau latar cerita tersebut tempatnya di hutan. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Selain isi dongeng, kita juga dapat menyimpulkan pesan moral yang disampaikan dongeng tersebut. Tentu kita harus membaca dengan cermat dan memahami dongeng dengan baik. Komentar terhadap pesan moral dapat dinilai dengan cara melihat apakah komentar tersebut sudah sesuai seperti yang terdapat dalam dongeng atau tidak. Kita juga bisa menilai apakah komentar mengenai pesan moral tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jika kalian sudah pernah membaca dongeng tentang Malin Kundang, kalian pasti sudah tahu isinya. Nah, berikut adalah pesan moral dalam dongeng Malin Kundang tersebut. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Sebagai anak, kita hendaknya selalu menghormati orang tua. Menghormati orang tua dapat membuat hidup kita lebih bahagia. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Bagi yang belum paham apa sih eksploitasi hutan itu, eksploitasi hutan adalah mengeruk hasil hutan demi kepentingan ekonomi tanpa menjaga keseimbangan hutan tersebut. Berikut beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama yaitu berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Yang kedua, meningkatkan suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau yang biasa kita kenal dengan global warming. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Pengelolaan sampah dan barang bekas. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentu akan menjadi barang bekas. Saat ini banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna, misalnya sampah botol plastik untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Oke, kita bahas yang pertama yaitu reuse.
Artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contoh, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Yang kedua, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Yang kedua yaitu reduce, artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sesedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Yang ketiga yaitu recycle, artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang kedua, membuat prakarya dari koran bekas. Yang terakhir yaitu replace, artinya mengganti benda yang bisa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu. Jika tisu pasti banyak sampahnya dan hanya sekali pakai, kalau sapu tangan bisa dicuci kembali dan bisa digunakan kembali. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas ya. Silakan dipelajari sendiri buku pulpenanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.